Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan bagi kita semua, berikan kemudahan untuk kembali hadir berkumpul di dalam majlis yang Allah cintai ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah. Insyaallah Al-Qur'an yang senantiasa kita kaji, kita pelajari akan memberikan keberkahan bagi kita, tidak hanya memberikan ketenteraman, juga memberikan petunjuk kebahagiaan bagi kehidupan kita di dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, kajian kita masih akan kita lanjutkan pada surah As-Saff, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai ayat yang ke-12. Insyaallah ini di sesi yang terakhir di surat As-Saff ayat 13 sampai 14 ya. Dua ayat yang tersisa. Baik, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra tuhibbunaha. Diawali dengan huruf waw, sempurnakan pengucapan huruf waw dengan idgham musyafatain, himpun bibir ke depan. Wa, bunyi hurufnya ringan ya. Jadi bibirnya tidak diam, tidak anteng, bukan wa. Bunyi huruf wa tidak boleh menebal tapi harus ringan. Himpun bibir ke depan, wa. Berikutnya u, wa, langsung ditekan pada huruf kha yang bersukun. Maka di sini huruf kha sifatnya isti'la, tasa'udus saut ilal halaqil a'la, bunyi huruf kha ini tebal. Setelah itu rakhawah, ketika disukun lebih nampak bunyi rakhawahnya. Jarayan saut 'indal mururihi fil makhraj. Wa kha, khi, khu, ada ngoraknya, ada gesekan di tenggorokan. Ketika disukun lebih nampak bukan yang bukan bersih ya, tampakkan gesekan di tenggorokan, ada bunyi dengkurnya. Wa ya, ringan ya, jangan ditekan. Wa tidak ditekan secara berlebihan. Wa ukhra tuhibbu, huruf ba tasydid, maka nampak di sini sifat yang menyertainya yaitu asyiddah ya. Jadi inhibasul jarayan saut, ketika menekan huruf ba yang bertasydid, aliran hurufnya tertahan ya, likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Tuhibbu wa ukhra tuhibbunaha, ha panjangnya cukup satu alif saja. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nas ya, perhatikan ketika menekan huruf shad yang bersukun. Nas, yang pertama shad ini isti'la ya. Jadi pangkal lidahnya naik ke langit-langit, mulut nas ini yang menyebabkan tasa'udus saud, suaranya naik. Nas kalau suaranya naik ngumpul ke atas berarti bunyi hurufnya tebal. Nas bukan nas. Kalau nas ringan tipis bunyinya, ini huruf sin. Kenapa? Karena sin ini sifatnya istifal, lidahnya tetap berada di bawah, tidak terangkat ketika mengucapkan hurufnya. Nas.
Tetapi shad ketika diucapkan ini tas'udus saud, suaranya naik ya, didukung oleh isti'la, pangkal lidah belakang ini terangkat. Nails, nails ya. Bedakan antara shad nails tebal dengan sin nas ya. Beda tipis di sini. Dan shad juga memiliki sifat shafir, ada bunyi desis yang mengalir. Nails. Nah, ini shafir dan bunyi hurufnya tebal. Jadi paling tidak harus dibedakan antara sin nas yang bunyinya ringan dengan nails yang bunyinya tebal. Nailsurum, dhammah tanwin run diidghamkan pada huruf mim ya. Setelah idgham masuk pada huruf mim, ditahan, sempurnakan bunyi dengungnya. Nailsurum minallahi wa fath tak sukun ditekan, setelah itu hembuskan nafas ya, jarayan dan nafasi, sifatnya hembus. Wafat namun tidak dialirkan ya. Jadi hembusan nafasnya tidak dipanjangkan, bukan wafat ya, tidak, wafat terlepas sekali saja. Wafathum dhamma tanwin bertemu qaf, di sini ikhfa ya. Bunyi dhammah langsung kita siapkan pada makhraj huruf qaf disertai dengan dengung. Jadi tepatnya di sini ikhfa adna, bunyi dengungnya paling dominan daripada bunyi samarnya. Wafathum ya. Dengungnya ini sudah tebal karena dhammah tanwin berhadapan dengan huruf qaf, dan huruf qaf ini sifatnya isti'la yang bunyinya tebal. Jadi ketika proses dengung suaranya sudah menebal. Wa fathum qarib. Qari ini boleh dipanjangkan 1, 2 sampai 3 alif, mad arid disukun. Setelah itu ditutup dengan huruf ba, maka tampak sifatnya yaitu qalqalah ya. Pantulkan, suara pantulannya jelas, jangan disembunyikan. Qarib, memantul tapi sangat pelan ya. Jadi seharusnya bunyi pantulannya dikuatkan, karena huruf qalqalah yang berada saat waqaf atau di akhir ayat maka pantulannya lebih kuat. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bersama. Wa basyiril mu'minin. Wa bashi huruf shin bertasydid. Ingat, setiap huruf yang bertasydid ditekan membacanya ya. Saat menekan huruf shin di sini lebih tampak sifat yang menyertainya, yaitu tafashi, intisyarur rih fil fami, menyebar angin, meluas angin di dalam mulut kita. Bukan sekedar wabasiril, bukan wabasi. Kalau si ini desisnya hanya terasa di ujung lidah, itu masih masuk pada huruf sin. Tetapi shin yang titik 3 ini nafas atau anginnya meluas, intisyar, menyebar di dalam mulut kita. Sya, shi, shu. Ketika ditasydid lebih kuat. Basya, wa basyi, wa basyiril mu'minin. Mu, hamzah sukun ditekan dan sifatnya syiddah. Jadi tertahan aliran suaranya. Mu'mi, bersih, bukan mu'mini. Mu'minin. Sekali lagi. Wa basyiril mu'minin. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu
2 alif 4 harokat, atau kita ukur dengan 2 kali ayun. Ya ay, setelah itu ditekan pada huruf ya yang bertasydid ya. Ingat ketika menekan huruf ya, bunyi hurufnya tidak boleh tertahan atau tidak boleh putus. Ya ayyuhal tidak boleh putus karena sifatnya layyinah dan rakhawah. Bunyi hurufnya tetap jalan. Ya ya-nya masih bunyi, bukan ayyuhan, tidak boleh putus. Ini seringkali kita praktekkan pada ya bertasydid di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tasydid tidak boleh tertahan bunyi hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, ini tidak boleh. Jadi dialirkan ya, sama sebagaimana yang terdapat pada kalimat ini. Ayyuhal. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ku 1 alif, nu 2 alif 4 harokat, ada mad jaiz munfasil. Kunu dan sukun bertemu shad disamarkan, mengucapkan nun sukun siap pada makhraj shad dengan diiringi bunyi dengung ya. Selama proses berdengung ini sudah menebal, bukan sekedar berdengung ringan, bukan ini dengung tapi ringan ya. Bukan tetapi ini karena pengaruh sifat isti'la ya yang dimiliki oleh huruf shad. Setiap huruf yang memiliki sifat isti'la, tasa'udus saut, suaranya naik ya, bunyi yang keluar hurufnya ini pasti tebal. Ansarallahi kama qala Isa ba sukun, ada qalqalah di situ ya. Jadi tampakkan bunyi yang memantul sekalipun di situ qalqalah sughra, pantulannya ringan karena berada di tengah kalimat. Tapi harus ditampakkan, jangan sampai Isabnu tidak ada pantulannya ya. Isabnu Maryam ra sukun yang sebelumnya ada baris fathah, maka ra-nya tafkhim dibaca tebal. Ingat, dalam menebalkan huruf ra harus disertai dengan bunyi takrir. Irti'ai di taraful lisan, ada getaran di ujung lidah. Maryam, bukan Maryam. Ini hanya tebal tapi getarannya hilang. Maryam. Baik, kita ibtida, kita ulang dari kama. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من كما قال عيسى بن مريم lam sukun tawassut ya. Ini juga sama ya, tidak boleh putus. Tetap ada bunyinya dan juga tidak boleh dibaca lembek atau terseret, dipantulkan tidak boleh. Bunyi lamnya dialirkan. Ya-nya ditekan tapi jangan putus bunyi hurufnya, bukan tetapi layyinah lunak saja ya. Jadi sifatnya ya ini layyinah lunak. Hawariyina man
bukan ya. Ansari ilallah. Ilallah. Lafaz Allah tafkhim, bunyinya tebal dan dipanjangkan, boleh 1, 2 sampai 3 alif atau 6 harokat. Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi fa amana ta'ifah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi fa amana ta'ifah. Baik. Diawali dengan huruf qa, sifatnya syiddah, liquwatil i'timadi 'alal makhraj, kuat tekanan huruf ketika mengucapkannya. Maka jangan diucapkan dengan lemah. Qala, bukan ko. Tidak disertai dengan nafas yang berhembus. Qa ya. Qala al-hawariyu riyu, bukan riyu, tidak boleh putus. Hawariyuna nahnu ansarullahi fa amana. Di sini ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf qa. Biasanya kalau kita mengucapkan ta yang bersukun, maka nampak sifat hamas, ya, berhembus nafas. Fa'amanat, ada angin yang terlepas di situ, kan begitu. Namun karena di sini tak berhadapan dengan saudaranya, yaitu huruf wa, jadi tak dengan wa ini satu saudara. Saya katakan saudara karena keluar dari makhraj yang sama. Maka ketika dua huruf ini, ya, dua huruf yang makhrajnya sama bertemu, maka huruf yang pertama tidak dibaca, maka taknya tidak dibaca dan langsung ditekan atau masuk pada huruf wa. Ini dalam hukum tajwid disebut dengan idgham mutajanisain, idgham lebur, dihilangkan huruf pertama mutajanisain karena bertemunya dua huruf yang satu jenis atau satu makhraj. Fa'amanau wa, langsung masuk pada huruf wa, sifatnya syiddah, kuatkan tekanan hurufnya, bukan fa'amanat ta, tidak disertai dengan hamas, tidak ada nafas. Wa bersih, kuat. Fa'amanat ifatun, tak marbutah karena kita berhenti maka menjadi ha. Ifah, nampakkan sifat rakhawah bunyi dari huruf ha-nya, bukan ifah, ifah, fa, bukan berhenti pada huruf fa, tetapi berhenti pada huruf ha. Ifah, ada getaran di aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Fa'amana ta'ifatum min bani Israila wa kafara ta'ifah. Bersama. Fa'amana ta'ifatum min bani Israila wa kafara ta'ifah. Baik. Fa'amana ta'ifatum diupayakan ini dengungnya seimbang antara tum dengan mim. Tum idgham bi guna. Mim ini di sini ada iqlab, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Min, nun sukun min dirubah, ya. Dirubah dibalik menjadi mim. Di atasnya ada tanda mim kecil, itu min, nun sukun langsung masuk pada huruf mim. Bibir
rapat, tapi jangan ditekan terlalu kuat. Sempurnakan bunyi dengungnya. Min bani Isra, bani dengan Isra, panjangnya sama-sama 2 alif 4 harokat. Isra'ila wa kafarat. Hukumnya sama dengan kalimat yang sebelumnya, idgham mutajanisain, langsung ditekan pada huruf ba. Wa kafarat ba. Nah, perhatikan ketika menekan huruf ba, di sini ada aliran suara yang tertahan, seolah-olah putus di situ ya. Memang tertahan karena syiddah. Ya, kuatul i'timad, kuat tekanan hurufnya, likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Wa kafarat rabba, nah, tekanannya kuat, makhrajnya tertutup sehingga ada aliran yang tertahan. Wa kafarat ifah, nampakkan bunyi haknya, rakhawa, alirkan bunyi hurufnya. Ifah, gemar ya. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا diawali dengan huruf fa, ya, pertemukan ujung gigi sari yang atas bertemu dengan bibir bawah ya. Jadi sifat yang menyertainya hamas, jaroya, dan nafasi. Ada nafas yang berhembus ketika mengucapkannya, fa, fi, fu. Namun hembusan nafas ini akan lebih nampak kuat ketika disukun dan ketika ditasydid. Ketika harokatnya hidup ya biasa ya, hanya nampak namun sedikit. Ya-nya tetap jalan, bukan bukan. Yad, pantulkan huruf dal, ada qalqalah sughra. Pertahankan bunyi dalnya tipis ya, lembut, ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas, ujung lidahnya sedikit keluar, tidak diiringi dengan bunyi desis. Lazi, salah. Zal tidak memiliki sifat shafir ya, tidak berdesis. Lunakkan pengucapan huruf ain. Ada tekanan di wastul halqi, tenggorokan bagian tengah. Amanu ala adu. Lunakkan huruf ain. Ala aduwi. Perhatikan saat mengucapkan waw tasydid, ditekan membacanya. Ya, namun bunyi wa ini sama dengan ya, tidak boleh putus. Ala aduwihim, ditubuhkan karena bertasydid, ditubuhkan dengan terlalu kuat sehingga bunyinya putus. Nah, ini tidak boleh, tidak seharusnya ya. Aduwihim, bunyi tetap ada ya. Ketika mengucapkan waw, himpun bibir ke depan. Ala aduwihim fa'asbahu, tebal ya, bukan fa'as, bukan senyum sebagaimana mengucapkan sin, bukan fa'as tetapi fa'asbahu. Allah huruf wad ya, tebal bunyinya namun lembut ya. Pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas. Mengucapkannya ini makhrajnya sama sebagaimana mengucapkan huruf zal, wa, sa, ini satu saudara, makhrajnya sama. Zal, wa, dan sa.
pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas. La, zi, lu. Ini huruf dal, ringan, tipis, ya, karena lidahnya istifal tetap berada di bawah. Sedangkan wa makhrajnya sama, tapi bunyinya beda, tebal. Karena ini pengaruh dari sifat yang menyertainya, itbaq dan isti'dad. Ya, pangkal lidahnya terangkat ketika mengucapkan huruf wa. Nah, ini yang membuat tasa'udus sawut, suaranya naik dan bunyi yang keluar ini lebih tebal dari huruf dzal. Fa asbahu zahirin. Sekali lagi. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Baik, diucapkan dengan lembut, jangan dohirin, bukan do, ya. Allah. Baik, sampai sudah di ayat yang terakhir pada surat As-Saff. Baik, ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada salah. Silakan, Pak.